Jadi ketika orang betul-betul menghayati la ilaha illallah niku, akhirnya dia menyadari bahwa orang ono apa-apa kejaba Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk melampaui rasa akunya. Makanya di dalam zikir niku wonten zikir yang bersumber dari fisiknya saja. Jadi zikirnya ya secara lisan, belum masuk ke dalam pikiran dan perasaannya. Bil ardi maghribiya bariha khususan ahli warisipun jamaah Masjid Al-Fatah saya cikal bakal Masjid Al-Fatah sedaya ingkang sampun berjuang berjasa kagem Masjid Al-Fatah wa usulihim wa furu'ihim wa lisalsilatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Misalu may yatubu an mujarradiz dzunubi dzahirati kaman yaqta'u khashishaz zar'i min fara'ihi wa la yastaghilu biqal'ihi min usulihi. Di pertemuan yang lalu sudah dijelaskan bahwa ada istilah taib, wong sing tobat, ada istilah tawab, orang yang sungguh-sungguh bertobat. Kalau orang hanya bertobat secara zuhiriyah saja, secara lahiriah, misalnya secara zuhir awalnya mboten sholat misalnya, terus secara lahiriah sholatnya baru secara lahiriah salah zuhir, niku tobatnya adalah taibun, wong sing tobat tetapi belum tentu tawab. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani melanjutkan, misaluman, perumpamaan orang yatubu yang bertobat an mujarradiz dzunubi daripada dosa adz-dzahirati yang lahiriah saja. Kalau orang kok bertobat hanya lahiriah, atine urung tobat. Kaman itu kayak orang, seperti seseorang yaqta'u yang memotong hasisaz zar'i ing rerumputan, gulma, rumput-rumput, min far'ihi dari cabangnya, wala yastaghilu tetapi dia tidak menyibukkan, tidak sibuk biqal'ihi dengan mencabut min usulihi dari akarnya. Orang kalau tobat hanya lahiriah saja, atine urung tobat, hatinya belum ingin kembali kepada Allah betul-betul, hanya tobat secara lahiriah. Iku kaya wong motong rumput tetapi cuma yang di atasnya tok nih, hanya cabangnya, hanya rantingnya, belum dipotong sampai ke akarnya. Fayam butuh maka akan tumbuh sanian kembali, akan tumbuh kedua kalinya. Yang dipotong kok cuma dhurit tok, itu nanti akan tumbuh lagi, lama halata, pasti begitu. Bal aksaro, bahkan lebih banyak, mimma yambutu daripada tumbuhnya awalan pada asalnya, pada awalnya. Nanti malah lebih subur lagi biasanya. Ini kalau orang tobatnya hanya tobat lahiriah, belum sampai tobat batiniah. Wa misalut tawabi, dan perumpamaan orang yang tawab sing bener-bener tobat, minadz dzunubi daripada dosa-dosa,
wal akhlaqiz dzamimati, dan akhlak-akhlak dzamimah, yaitu akhlaknya binatang ternak gitu, akhlaknya binatang buas, sama akhlaknya setan. Jadi tobatnya bukan hanya lahiriah, tetapi hati ini juga ditobati dari akhlak-akhlake binatang ternak sing senengane akeh mangan, akeh ngombe, akeh turu. Dari akhlak yang dari binatang buas seperti marah, mencaci, memukul, memaksa. Dan akhlak-akhlak syaitoniyah seperti sombong, ujub, hasud, benci. Kalau orang sudah tobatnya sampai di level-level batiniyah, kaman yaqta'u, itu seperti orang yang memotong hu akan rumputan min usulihi, dari akar-akarnya. Fala jaroma, maka tidak akan ragu, layam butu, tidak akan tumbuh ba'dahu setelah itu, illa nadiron, kecuali sedikit, Dados menungso niku ibarat pepohonan ya. Niku wonten buahnya. Buah itu ibarat perilaku. Ada pohonnya. Pohonnya itu ibarat pikiran dan perasaan. Lalu ada akarnya, yaitu sing ngaku-ngaku dadi aku niku. Niku akarnya. Jadi menungso niku wonten jasate. Jasad itu dikendalikan oleh pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan dikendalikan oleh ego atau rasa aku. Kalau orang bertobat hanya dari hal yang bersifat fisik saja, itu seperti orang bertobat seperti memotong pohon, hanya memotong cabang ranting bunga dan buah, tidak dipotong sampai ke dalam. Kalau orang bertobat hanya perilakunya, misalnya hanya sholat secara lahiriah, tapi niku nggih termasuk tobat loh, nggih termasuk taibun, sampun kedudukan yang mulia. Misalnya biasanya orang sholat terus dadi sholat secara lahiriah, atau biasanya sholatnya cuma ping pisan dadi ping loro, sing asale ping loro dadi ping telu, niku kalau hanya dari toto lahir itu namanya taib. Itu ibarat orang tobat, tetapi tobatnya bukan dari batin. Misalnya, wah ini diuji Allah, dapat ujian saking Allah, lalu merasa bahwa aku iki entuk ujian iki apa krono aku ora salat. Terus ndekne salat, tapi salate nggih krono niku wau tidak muncul dari kesadaran batin tentang napa keindahan beribadah, tetapi ya krana wedi niku wah aku nek ora salat engko rak diuji Allah terus iki. Ujianku ora entek-entek engko iki. Berarti dia berubah dari tidak salat menjadi salat. Yang mendorong itu adalah hal-hal yang bersifat material. Yang mendorong dia jadi salat yaitu tadi takut miskin, takut ini, takut ujiannya terus, takut sakitnya enggak sembuh. Artinya dia sholat yang mendorong itu hal-hal yang bersifat material. Itu orang berubah hanya dari tindak lakunya, tetapi belum dari batinnya nih. Jadi kayak orang di kantor, misalnya karyawan maunya gak rajin, jadi rajin, itu bukan karena kesadaran diri ya, karena ono hukuman, dihukum. Engko nek tidak absen nanti karirnya tersendat, atau kalau tidak absen nanti gajinya dipotong misalnya. Yondek ini dadi tobat, dadi datangnya tepat waktu, tetapi bukan karena kesadaran. Dia datang tepat waktu karena wedi niku wau. Gek engko ora iso munggah pangkat. Gek engko napa gajiku dipotong. Berarti niku nggih termasuk tobat, sudah baik, tetapi itu tobat lahiriah. Belum tobat yang muncul dari kedalaman batin. Itu orang mengubah perilaku karena faktor eksternal ya. Mengubah tindakan karena faktor eksternal,
belum dari pikiran dan perasaannya, baru dari ketakutannya yang bersumber dari faktor eksternal. Padahal menungso niku harus masuk ke dalam lagi. Manusia niku wau nggih wonten wujudnya secara fisik, fisiknya dikendalikan oleh pikiran dan perasaannya, pikiran dan perasaannya dikendalikan oleh rasa akunya. Terus kalau kita ingin tobat betul-betul, tobat itu jauh lebih dalam, harus masuk ke ruang keakuan nih. Makanya nanti Syekh Abdul Qadir membagi tobat nih wonten kalih. Tobatul ammi wa tobatul khossi. Tobatnya wong awam sama tobatnya orang khusus. Kalau tobatnya orang awam nggih ngoten niku pokoke asale ora poso dadi poso, asale ora salat dadi salat. Lahiriah tok. Tapi tobatnya orang khusus itu kembali kepada Allah. Jadi la ilaha illallah ora ana pangeran kejaba Allah. Ini namanya talqin kalau ini. Jadi ketika orang betul-betul menghayati la ilaha illallah niku, akhirnya dia menyadari bahwa ora ana apa-apa kejaba Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk melampaui rasa akunya. Karena kita kan rumangsa pas salat ngeten iki ya rumangsa aku sing salat. Kan tesih ngoten ya. Wah, aku lho salat lho, masih ada akunya. Itu akarnya. Akarnya adalah dirasa aku. Makanya di dalam zikir niku wonten zikir yang bersumber dari fisiknya saja. Jadi zikirnya ya secara lisan, belum masuk ke dalam pikiran dan perasaannya. Nanti ada zikir di dalam pikiran dan perasaannya, zikir dihayati, dimaknani, namanya zikir hakikat. Jadi wonten zikir syariat, nanti ada zikir hakikat. Nah, zikir hakikat niku wonten kalih. Zikir hakikat qalbiyah sama zikir hakikat nafsiyah. Zikir hakikat qalbiyah niku jenengan zikir, jenengan ngertos maknane zikir terus dirasakno, dimaknani. Misalnya zikir la ilaha illallah. Nah, zikir lisan nggih cuma la ilaha illallah ngoten tok secara lisan. Lalu ada zikir napa? Zikir hakikat. Zikir hakikat niku wonten kalih. Zikir hakikat qalbiyah. Jenengan zikir secara hati niku, secara pikiran dan perasaan itu dirasakno tenan. Oh, artinya ngene. La ilaha illallah iku ora ana pangeran kejaba Allah. La ilaha illallah iku ora ana sing menehi aku keselamatan kejaba Allah. La ilaha illallah iku ora ana sing menehi aku urip kejaba Allah. La ilaha illallah ora ana sing menehi aku rezeki kejaba Allah. Nah niku dimaknani betul. Niku namanya zikir hakikat yang bangsa qalbiyah. Tapi nanti harus lebih masuk ke dalam lagi zikir hakikat yang masuk zikir hakikatun nafsiyah. Jadi zikir yang masuk ke dalam kedirian kita. Yang kita serahkan bukan hanya pikiran kepada Allah, bukan hanya tubuh, bukan hanya pikiran, bukan hanya perasaan, bahkan diri kita pasrahkan. Niku yang disebut napa? Berpasrah diri secara total. Yang dipasrahkan kita kan biasanya ngeten. Misalnya contoh jenengan sedang punya hajat, duwe keinginan, muga-muga engko anakku misalnya iku hasil duwe iki atau hasil menjadi ini. Terus jenengan pasrah kalih Allah. Nggih ya Allah, terserah jenengan anak kula dados napa. Niku berarti jenengan menyerahkan, baru menyerahkan kedirian apa tentang yang kita pasrahkan itu. Misalnya yo memasrahkan penggaweane anak. Baru memasrahkan itu. Padahal harus masuk lebih dalam, memasrahkan pikiran kita sendiri. Pikirannya kan duwe pikiran, oh anakku, perasaannya mengatakan, wah engko aku nek anakku ora dadi ngene-ngene ra aku sedih. Engko nek anakku ora dadi ngene-ngene kok ora ndekne piye. Lah, kalau tadi kita menyerahkan ujungnya,
Sekarang kita serahkan asalnya dari tadi itu. Kan orang itu kepengen anak ini kan karena wedi. Misalnya jangan kepengen putrane niku ngeten. Itu munculnya kan dari ketakutan. Ketakutan kok nek orang ngono ndekne nasibe piye, engko nek ngene ndekne piye. Nah, yang ini yang kita pasrahkan. Pikiran dan perasaan kita pasrahkan. Tapi ngoten niku nggih dereng cukup. Belum dalam. Yang lebih dalam kita memasrahkan sing rumangsa wedi niku mau. Yaitu aku, nah nafas kita, memasrahkan diri kita. Mulane terus nanti inna sholati wa nusuki, nah itu kan masih di luar sholat kulo, ibadah kulo, wa mahyaya wa mamati. Nah ini sudah memasrahkan diri kita, mati hidup kulo ini kulo pasrahkan jenengan ya Allah. Itu artinya sudah masuk di dalam zikir hakikatun nafsiyah. Nah kita pasrai kalih Gusti Allah, tobaté kalih Gusti Allah niku di level yang mana? Apakah kita hanya bertobat, oh yang biasanya orang maca Quran tak saiki maca Quran niku sae nggih termasuk taibun, termasuk wong sing tobat. Tetapi jenengan maos Quran niku karo pikiran mbek perasaane napa mboten? Apa karena faktor dari luar? Oh engko ben aku nek ngaji bareng ben lancar lah, itu kan masih dari luar ya, masih dorongannya masih dari luar biar gak malu nanti sama teman-teman aku nek iso ngaji niku nggih sae, tetapi itu dorongannya tetap dari luar, dari orang lain. Tobatnya karena hal-hal yang bersifat eksternal. Lalu kita harus masuk lebih dalam, ya mosok aku ngono terus, mosok uripku iku dikendalikan oleh dunia luar terus. Lalu masuk lebih dalam, tobat kita berasal dari kolbu kita sendiri, dari pikiran kita, dari perasaan kita. Wah carane ngono aku ora ayem kok. Nah aku dipengaruhi oleh dunia luar terus nanti. Nah nanti masuk lebih dalam lagi, yaitu tentang tobat rasane rumangsa aku niku wae. Tobat hakikat atau tobatnya orang khos, tobatnya orang yang khusus, bukan hanya tobatnya orang awam. Maka fungsi dari talqin niku la ilaha illallah niku talqin niku fungsine nopo? Memutus semua selain Allah. Ya niku wau ora ana sing gawe aku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Niku nek cara zikir tahlil niku wonten la ilaha illallah ya wonten ya. Wonten tahlil la ilaha illa huwa. Wonten tahlil la ilaha illa anta. Ana tahlil la ilaha illa ana. Iku sing paling puncak nih. Ora ana aku sing ora ana sing entuk ngomong aku. Nah, itu kecuali Allah. Niku la ilaha illa ana. Lah kita niku kan isih rumangsa aku. Oh, iki anakku. Iki pikiranku. Iki perasaanku loh, masih aku. Berarti kita belum la ilaha illa ana. Ya tentu ini sebuah perjalanan ruhaniyah niku ngoten niku. Ya, jadi perjalanan ruhaniyah itu bukan berjalan di kados film-film ya, masuk ke ruang tertentu, nanti terus ketemu iki ketemu mboten. Perjalanan ruhaniyah itu perjalanan ke dalam, mboten perjalanan keluar. Perjalanan keluar jengene rekreasi, jengene piknik nih. Nah itu namanya safar, perjalanan keluar. Nah perjalanan ruhani, perjalanan ke dalam, perjalanan menyusuri lapis demi lapis diri kita. Awalnya tubuh kita yang paling luar, ini lapisan paling luar, lalu masuk ke lapisan lebih dalam, yaitu pikiran kita, masuk ke lapisan lebih dalam perasaan kita, masuk ke lapisan lebih dalam rasa aku kita. Jadi aku menghasilkan pikiran dan perasaan menghasilkan gerak-gerak fisik. Maka kalau orang tobatnya soyo jeru, itu berarti seperti tadi orang yang bertobat seperti memotong rumput, bukan hanya
ranting dan dahannya, tetapi memotong rumput sampai seakar-akarnya. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya paringi pitedah Allah. Amin ya rabbal alamin. Maula ya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja safatuhu likulli hawli minal ahwalil muqtakhimin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Allah. Mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.